Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang bertugas untuk presentasikan sebuah materi yang berjudul identifikasi dan memperbaiki pola-pola kesulitan atau kesalahan siswa sekolah dasar dalam belajar bahasa Indonesia. Kami di kelompok 4 ini beranggotakan 2 orang, yaitu Evi Veronica dan Anggun Kurniawati. Yang pertama adalah pengertian kesulitan atau kesalahan dalam belajar bahasa Indonesia. Ada 2 ahli yang kami rangkum, maksudnya ada 2 ahli yang kami rangkum memberikan pengertian bahwa kesulitan belajar menurut Koester Partasastro dan Ahadi Suparto berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah adanya perbedaan antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang telah dicapai secara nyata. Dan itu juga berarti bahwa anak itu diharapkan oleh sekolahnya supaya ia berhasil, tidak hanya dalam suatu mata pelajaran saja, tetapi berbagai jenis mata pelajaran yang formal, tetapi juga dalam kebiasaan belajarnya dan perilaku sosialnya juga. Jadi tidak hanya dalam pembelajaran tapi kehidupan sosialnya. Yang kedua, menurut Reid yang dikutip oleh Martin Jamaris yang mengemukakan pendapatnya bahwa kesulitan belajar dapat diidentifikasi sampai anak mengalami kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang harus dilakukannya. Jadi menurut Reid yang telah dikutip oleh Jamaris ini mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah saat anak tidak bisa mencapai yang seharusnya ia capai. Nah, kesimpulan pengertian kesulitan belajar menurut kedua ahli tadi adalah kesulitan belajar adalah hambatan-hambatan yang dialami peserta didik dalam usahanya mempelajari suatu mata pelajaran yang dipelajarinya di sekolah, atau dengan kata lain hal-hal yang mengakibatkan kegagalan atau setidaknya menjadi beberapa hambatan kemajuan dalam belajarnya. Nah, kesulitan belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia sendiri adalah suatu hambatan yang mengakibatkan siswa kurang maksimal dalam mencapai suatu pembelajaran. Yang kedua adalah jenis-jenis kesulitan belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 4 jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan baca atau disleksia. Yang kedua, kesulitan menulis atau disgrafia. Yang ketiga, kesulitan berbicara atau bercerita. Dan yang keempat, kesulitan menyimak. Kesulitan membaca atau disleksia. Nah, disleksia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dyes yang berarti sulit dalam, dan lek yang berasal dari legain yang artinya berbicara. Nah, penderita disleksia itu berarti menderita kesulitan mengartikan sebuah simbol-simbol atau huruf, atau lebih mudahnya kita dapat menyebutnya dengan kesulitan membaca. Nah, karakteristik kesulitan membaca disleksia itu sendiri, yang pertama adalah membaca secara terbalik tulisan yang dibaca, seperti suku dibaca kusu, D dibaca B, atau P dibaca Q. Jadi yang bentuknya hampir sama itu dia tidak bisa membedakan. Yang kedua, menunjuk setiap kata yang sedang dibaca. Jadi disleksia itu seperti anak kecil yang masih membacanya dengan cara diijrah. Yang ketiga, menelusuri setiap baris bacaan ke bawah dengan jari. Jadi seperti orang bingung, seperti orang yang seperti yang tidak bisa membaca. Yang keempat, menggerakkan kepala bukan matanya yang bergerak. Jadi saat membaca itu dia tidak bergerak matanya tapi kepalanya, seperti orang bingung. Yang kelima, menampilkan buku dengan cara yang aneh, bisa terbalik atau sebagai yang lainnya. Yang keenam, menampilkan buku terlalu dekat dengan mata, jadi seperti sakit mata
padahal dia itu sulit untuk mengenali suatu simbol-simbol atau huruf. Yang ketujuh, sering melihat pada gambar jika ada. Jadi contohnya di cerita yang ada gambarnya, sang pengidap disleksia itu akan lebih tertuju ke gambar daripada ke teks bacaannya. Yang kedelapan adalah mulutnya komat-kamit waktu membaca. Jadi seperti mengeluarkan kata-kata tapi tidak beraturan. Yang ke-9, membaca demi kata. Yang ke-10, membaca terlalu cepat. Ini antara cepat bisa dan cepat dia tidak bisa. Yang ke-11, membaca tanpa ekspresi karena dia tidak tahu artinya atau sulit mengungkapkan artinya. Yang ke-12, melakukan analisis tetapi tidak meninstensiskan. Yang ke-13 adalah adanya nada suara yang aneh atau yang menandakan keputusasaan. Jadi pengidap disleksia itu kan sulit membaca. Bisa saja setelah yang kalimat depannya itu dia bisa membaca, yang kemudiannya yang seterusnya dia tidak bisa membaca, jadi dia akan mengeluarkan suara yang menandakan keputusasaannya karena dia tidak bisa mengenali suatu huruf. Yang kedua adalah kesulitan menulis atau disgrafia. Santrok mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Jadi siswa yang mempunyai kesulitan menulis atau disgrafia itu dia itu sebenarnya mempunyai pikiran, tetapi dia kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Gunadi menyebutkan beberapa karakteristik anak dengan disgrafia sebagai berikut. Yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Jadi tidak konsisten bentuknya itu, seperti contohnya huruf I itu mungkin bisa menyerupai huruf J dan sebagainya. Yang kedua, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Jadi penulisannya itu huruf kapitalnya tidak di luar, tidak di dalam, jadi masih tercampur antara huruf kapital dan huruf kecil. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional, jadi dia menulisnya itu ada huruf yang besar, ada huruf yang kecil, tapi yang dimaksud di sini adalah bukan huruf besarnya, bukan huruf kapital. Yang keempat, anak tanpa harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Jadi jika sang anak diberikan tugas untuk membuat karangan atau pemikirannya sendiri, pendapatnya, dia itu akan merasa sangat kesulitan ketika mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Yang kelima, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Caranya memegang alat tulis itu seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Jadi seperti ini. Kelihatan sangat sulit. Yang keenam, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Jadi dia merasa tidak pede untuk menulis, jadi dia akan terus mengamati hasil tulisannya tersebut. Dan saat dia menulis, dia berbicara pada diri sendiri itu seperti dia ragu yang dia tuliskan itu benar atau tidak. Yang ketujuh, cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional, tetap mengalami kesulitan walaupun sudah diberikan contohnya. Jadi siswa dengan kesulitan menulis atau disgrafia itu akan sangat sulit sekali menulis walaupun sudah diberikan contoh huruf oleh gurunya. Iya, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Evi Veronica. Yang kedua, yaitu kesulitan berbicara atau bercerita. Menurut Milia Sari, bahwa rendahnya kemampuan bercerita siswa juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya motivasi, semangat, serta kurangnya percaya diri yang dapat mengakibatkan siswa malu dan takut ditertawakan apabila salah dalam bercerita. Baik, sebagai siswa, dia itu sangat malu jika dia salah bercerita ke depan. Siswa yang mengalami kesulitan berbicara itu akan berakibat seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memotivasi, harus bisa menyemangati bahwa kamu itu tidak apa-apa salah, kamu tidak usah takut, dan bilang ke teman-temannya bahwa
kamu harus menyemangati temanmu itu saat dia berpresentasi ke depan atau bercerita ke depan. Selanjutnya, kesulitan menyimak. Anak terkadang tidak mampu menyimak dengan baik adalah karena biasanya anak cenderung hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Karena biasanya dia memiliki kesulitan menyimak itu, mungkin anak ini tidak mau membaca, tidak mau menyimak, tidak membaca, dia hanya mau mendengar, dia hanya ingin mendengarkan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, memperbaiki pola-pola kesulitan atau kesalahan siswa SD dalam belajar bahasa Indonesia. Memperbaiki kesulitan membaca, ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode Vernal. Metode Vernal sendiri, metode yang mengembangkan pengajaran membaca multisensoris yang dikenal pula sebagai metode VAKT atau visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak dan tiap kata yang diajarkan secara utuh. Kemudian yang kedua, metode Glingham. Metode Glingham ini merupakan pendekatan tekstur taraf tinggi yang memerlukan 5 jam pelajaran selama 2 tahun. Aktivitas pertama diarahkan pada belajar berbagai huruf dan perpaduan huruf-huruf tersebut. Anak menggunakan teknik menjiplak atau mencontoh untuk mempelajari berbagai huruf. Bunyi-bunyi tunggal huruf selanjutnya dikombinasikan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan kemudian diselesaikan. Kemudian yang ketiga, metode Alisis Glass Abdurrahman. Metode ini merupakan suatu pengajaran melalui pemecahan sandi kelompok huruf dalam kata. Metode ini bertolak dan asumsi yang mendasari membaca sebagai pemecahan sandi atau kode tulisan. Ada 2 asumsi yang mendasari asumsi ini. Yang pertama, proses pemecahan sandi dan membaca merupakan kegiatan yang berbeda. Kemudian yang kedua, pemecahan sandi mendahului membaca. Kemudian memperbaiki kesulitan menulis. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Media yang umum digunakan dalam pembelajaran menulis yaitu bulu paket setara SD, papan tulis, dan spidol. Namun, pembelajaran menulis juga menggunakan media lainnya yaitu media gambar dan media alam agar siswa lebih tertarik dengan materi pembelajaran tersebut. Menggunakan media ini agar kita dapat menarik minat siswa untuk agar siswa itu cenderung melakukan hal tersebut. Kita menarik minat siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber belajar yang tepat. Guru menggunakan materi yang ada di LKS berupa teks keluarga yang berupa teks keluarga, contohnya dalam teks keluarga Dani. Dari materi tersebut, siswa diminta oleh guru untuk membaca teks keluarga Dani, dan setelah itu siswa diminta oleh guru menuliskan teks tersebut ke dalam buku tulis itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Metode yang diterapkan dalam hal pembelajaran menulis di sekolah Rimdo Pintar yaitu metode abjad dan multisensori. Kemudian memperbaiki kesulitan berbicara atau bercerita. Yang pertama, ajak bicara. Mengajak anak berbicara jelas menjadi salah satu terapi yang mudah digunakan untuk menghilangkan gangguan perkembangan bahasa. Jadi, kita sebagai seorang calon guru, jika memiliki siswa yang berkendala dalam kesulitan berbicara, kita sebagai guru harus bisa mengajak siswa secara perlahan mengobrol pelan-pelan tapi pasti. Dengan cara kita mengajak dia berbicara, entah itu berbicara apa, yang penting dapat dipahami oleh anak. Kemudian yang kedua, bermain. Mengajak bermain, melakukan permainan yang mengasah kata atau benda. Karena hal yang paling disukai anak-anak itu adalah bermain. Mungkin dengan bermain kita bisa mengajak mereka melakukan permainan mengasah kata atau benda, itu kan juga termasuk dalam dalam pembelajaran. Kemudian memperbaiki kesulitan menyimak. Yang pertama, teknik bermain peran. Teknik ini dapat diaplikasikan saat mempelajari karya sastra, contohnya menganalisis naskah drama agar dapat menghayati karya sastra tersebut. Siswa dapat mempraktekkan bermain drama. Kemudian yang kedua, teknik wawancara. Teknik ini melibatkan berbagai jenis keterampilan.
Salah satunya ya berbicara. Teknik wawancara sangat cocok untuk memperlancar keterampilan tersebut. Kemudian yang ketiga, teknik penyelesaian masalah. Teknik ini sangat cocok diterapkan untuk melatih siswa berargumentasi yang baik. Jenis materi yang dapat diaplikasikan dengan teknik ini adalah menulis argumentasi. Misalnya, siswa diberi rekaman tentang suatu permasalahan, contohnya banjir dan bencana. Kemudian siswa diminta untuk menulis karangan cara mencegah banjir tersebut. Kemudian, teknik permainan atau game. Salah satu cara yang bisa dilakukan dari seorang pengajar agar siswa tidak bosan itu adalah melakukan permainan atau game. Dengan bermain, kita juga bisa menggunakan salah satu teknik belajar bahasa Indonesia untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu materi. Dengan kita bermain, kita bisa mengajak siswa untuk menyelesaikan kayak sama aja kita dalam belajar gitu loh. Kita bisa mengajak siswa bermain dan kita bisa mengajak siswa dalam mengaitkan materi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.